Konflik rumah tangga Insanul Fahmi kembali mencuat ke ruang publik setelah ia meluapkan kekesalan atas campur tangan keluarga Wardatina Mawa. Fahmi menilai persoalan yang terjadi seharusnya dapat diselesaikan secara dewasa melalui komunikasi langsung tanpa keterlibatan pihak luar. Menurutnya, kehadiran orang-orang di sekitar Mawa justru memperkeruh situasi karena memberikan masukan yang dianggap tidak sesuai dengan substansi dan fakta yang sebenarnya. Kondisi ini membuat proses penyelesaian konflik berjalan berlarut dan menjauh dari tujuan awal untuk mencari jalan damai. Dalam pernyataannya, Fahmi juga mencurigai adanya hasutan dari pihak lain yang membuat Mawa merasa tertekan dan mengambil sikap berbeda. Ia mengaku meyakini masih ada perasaan antara mereka. Namun, emosi dan logika Mawa dinilai terganggu oleh pengaruh luar. Kecurigaan itu semakin kuat setelah Fahmi mengaku belum diizinkan bertemu dengan Mawa. Hingga kini, Mawa belum memberikan tanggapan dan terlihat memilih fokus menenangkan diri serta bekerja demi menghidupi anak sematawayangnya. Situasi tersebut membuat polemik ini terus berkembang dan menjadi konsumsi publik luas di tengah sorotan media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, itu udah dicuci otaknya, dia dihasut. Aku tuh kenal siapa Mawa, dia di brainwash. Bisa-bisanya keluarga dibilang penghasut, keluarga dibilang nyuci otak. Astaga, kamu! Saat seorang istri yang udah kehilangan pegangan, yang udah kehilangan harga dirinya, cuma satu yang bakalan jadi bentengnya, keluarga. Justru tuh aku salut sama keluarganya Mawa. Langsung gercep gitu, bukannya kayak orang tua zaman dulu gitu. Kadang sebenarnya mereka tahu anaknya tersiksa batinnya, anaknya nggak bahagia aja, nggak boleh pulang kalau nggak diantar. Kalau lo pulang diantar, gue terima, dua tangan gue terbuka nerima lo balik lagi ke rumah ini. Kalau nggak diantar, itu adalah suami lo. Hadapin, rasain, balik sana ke suami lo tanpa mau tahu apa kejadian yang sebenarnya, tanpa mau cari tahu kenapa, ada apa, bagaimana. Maaf nih, tahu-tahu anaknya kena penyakit TBC, jantung. Ya, kamu aja deh yang lanjutin deh, nggak tega saya nyebutinnya. Nih, pantun buat Inara Rusli ya, dengerin. Ke Mekah membawa tomat, beli terasi ditusuk sajam. Janji di atas buku nikah aja berkhianat, apalagi lu tibang durasi 2 jam mah. Aku tuh cuman penasaran sama satu hal gitu, kalau misalnya dia begini tuh mikirin perasaan anak-anaknya nggak sih gitu. Kayak dia juga nggak berkaca sama masa lalu dia yang kayak begitu gitu, diselingkuhin terus dia jadi selingkuhan gitu. Kayak anjir, tak sesuai kan akal aing mah. Gara-gara si Inara sok ngaliwat wae kana beranda urang, sing ingetnya sagelis-gelis na awewe, saalim-alim na awewe, lamun geus wani ngarebut salki batur eta teh ngaranna ublag. Jeung deui marana ulah kepercaya, mun aya lalaki ngadeukeutan marane ngaku-ngaku duda, teangan heula buktina eta teh bener duda atawa bogan pamajikan. Marane geus ngadenge can omongan si Inara. Lamun salaki teh lain boga marane sebagai pamajikan, tapi boga Gusti Allah. Jadi lamun aya awewe anu erek ngarebus salaki marane, guat marane berdoa ke Allah, ya Allah tolong ambil suami saya daripada suami marane dicokot ku awewe sejen. Kan boga Allah, jadi langsung sanggakeun kanu gaduhna, bener tuh. Yang paling lucu, dia itu kayak mewajarkan dan menormalisasi kayak pelaku nikah siri itu banyak di circle-nya dia gitu loh. Apalagi yang kerja di instansi-instansi gitu loh. Kayak kalau misalnya terikat kontrak di suatu instansi belum boleh nikah, terus akhirnya nikah siri dulu gitu. Nah, nek kowe ku ya Inaro karo Insanul, urgensinya nikah siri itu apa buat kalian berdua? Kok harus banget nikah siri dulu? Itu urgensinya buat kalian berdua apa? Kalau enggak, efeknya udah kuat tuh gitu.
Nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Dulu waktu diselingkuhin ngomongnya kayak gitu. Tapi ketika berada di posisi sebaliknya, saat jadi selingkuhan, narasi berubah. Kelihat aku pula lah podcastnya lewat beranda. Sekarang justru dibungkus seolah-olah kata-kata nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang itu menghina syariat poligami, menghina istri-istri Nabi, menghina Ummul Mukminin, menghina istri-istri sahabat Nabi. Jangan segitunya. Demi membalas kesalahan hari ini, jangan tarik sejauh itu. Poligami itu syariat. Kita sepakat, tapi jangan campur adukkan syariat dengan perilaku manusia yang salah. Syariat itu ada adabnya, ada aturannya, ada kejujurannya. Bukan hubungan rahasia dulu, bukan hubungan sembunyi-sembunyi dulu, bukan juga nikah siri diam-diam, lalu ketahuan, terus teriak, ini syariat, itu bukan taat. Itu panik, karena kebohongan terbongkar. Lalu dibilang lagi, di zaman Nabi perempuan-perempuannya nggak saling menyalahkan, terima-terima saja. Iya, karena tidak ada yang dikhianati. Istri-istri Nabi itu mereka tahu, mereka ridho, mereka dimuliakan, mereka tidak dibohongi, tidak disembunyikan, dan tidak dijadikan korban hubungan rahasia atau pernikahan diam-diam. Jangan samakan kemuliaan mereka dengan drama manusia zaman sekarang, karena itu bukan pembelaan agama, tapi itu penurunan makna agama. Lucunya saat kesalahannya terbuka, yang disalahkan justru pihak lain, seolah-olah yang terluka yang tidak paham, seolah-olah yang dizolimi yang keliru. Padahal yang terjadi jelas, ada kebohongan, ada sembunyi-sembunyi, ada luka, ada air mata, dan semuanya ditutup pakai dalih agama. Heran aku ya, masih berani bicara, masih berani muncul, seolah paling mengerti, seolah paling benar. Tapi ya sudah lah ya, namanya juga manusia. Kalau cari pembenaran ya gitu. Cuma satu yang kadang hilang, rasa malu. Syariat itu mulia, istri-istri Nabi itu mulia, agama itu mulia. Yang tidak mulia adalah cara sebagian manusia memakai agama untuk membela dirinya sendiri. Kalau memang benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi awalnya? Kalau memang halal, kenapa jalannya melukai? Kadang bukan orang lain yang salah paham agama, tapi kita yang sedang menipu diri kita sendiri. Dan ini bukan menolak syariat ya, tapi mengingatkan adab dan kejujuran. Saya akan menjelaskan sejelas dan sesingkat mungkin. Pertama-tama teman-teman pahami dulu, poligami itu tidak ujub-ujub lihat perempuan cantik yang dipilih, terus langsung dinikahi dengan alasan nafsu. Poligami itu konteks sejarahnya harus diketahui, tujuan syariatnya harus tepat, dan syarat-syarat beratnya harus dipatuhi. Secara sejarah, praktik poligami itu sudah dilakukan secara liar di peradaban kuno sebelum Islam datang, termasuk di budaya Arab jahiliyah waktu itu. Jadi, laki-laki memiliki puluhan istri tanpa batas waktu itu, kemudian tidak ada perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim, kemudian perempuan juga itu sering dinikahi lalu kemudian ditelantarkan. Nah, dengan kultur seperti itu, Islam datang dengan menurunkan An-Nisa ayat 3 untuk membatasi yang tadinya banyak, itu dibatasi menjadi 4, dan ditegaskan nikahilah satu saja jika tidak mampu berlaku adil. Jadi Islam memperkenalkan poligami itu dengan definisi pembatasan, bukan kemudian penambahan. Nah, cuman Allah tahu nih laki-laki tidak akan mampu berlaku adil, maka diturunkanlah lagi ayat An-Nisa 129, laki-laki tidak akan mampu adil terhadap istri-istrinya. Laki-laki sebaik apapun tidak akan mampu adil sepenuhnya, terutama dalam cinta dan kecenderungan hati. Keadilan lahiriah saja sudah sangat berat, apalagi batin. Bahkan Ibnu Taimiyah itu pernah berkata, siapa yang condong pada satu istri dan menyakiti istri yang lain, maka ia berdosa. Nah, pertanyaannya, laki-laki zaman sekarang dengan kapasitas moral dan ekonomi terbatas, mampu nggak mereka? Kemudian fakta sejarah berbicara, Nabi itu hidup monogami selama 25 tahun bersama Khadijah, dan beliau berpoligami setelah usia 50 tahun, dan itu pun saat Khadijah wafat. Bahkan hampir semua istri Nabi janda, korban perang, perempuan tua, dan perempuan
perempuan yang membutuhkan perlindungan sosial dan perlindungan politik. Jadi tujuan Nabi berpoligami itu semata-mata karena alasan perlindungan sosial perempuan, penguatan dakwah, dan pendidikan umat. Tidak ada alasan lain. Nah, laki-laki di zaman sekarang berpoligami itu menyimpang dari ajaran poligami yang sebenarnya. Mereka lakukan diam-diam, melukai istri pertama, tidak ada urgensi kebutuhan darurat, misi sosialnya tidak ada. Bahkan perempuan yang dinikahi muda, cantik, dan tidak dalam kondisi darurat. Dan masalah utamanya, banyak laki-laki di zaman sekarang berpoligami tapi meninggalkan syarat ketatnya. Apa itu? Keadilannya, tanggung jawabnya, niat poligaminya itu udah berbeda. Jadi sudah bukan sunnah Nabi lagi, melainkan menggunakan agama untuk membenarkan nafsu. Maka mengklaim poligami sebagai sunnah tanpa mengikuti niat, tujuan, dan caranya adalah kekeliruan besar.